Hello, welcome back to my YouTube channel, Budi Bunyamin. Destinasi kali ini, gue akan ngajak kalian semua ke Hagia Sophia, objek wisata yang paling terkenal di Istanbul. Ayo, langsung aja kita ke Hagia Sophia. Terbang dong, hei. Terbang. Terbang, hei. Terbang. Ih, terbang. Ya. Gila, damai banget itu yang tidur. Enak banget cuacanya. Buat tidur set deh. Hagia Sophia. Romantis banget, udah tua juga ya. Sama anak. Hagia Sophia atau dikenal juga dengan Hagia Sophia adalah salah satu monumen terbesar di dunia. Dibangun sebagai gereja pada awal abad ke-6 di bawah kepemimpinan Kaisar Bizantium Justian. Justianus meminta agar bangunan ini dibangun di atas reruntuhan gereja lain yang telah dibangun beberapa kali selama periode Kaisar Justian. Butuh waktu kurang dari 5 tahun untuk menyelesaikan bangunan ini. Sebelum masuk ke dalam area, kita harus terlebih dahulu melewati security check
di pintu gerbang Hagia Sophia. Masuk Hagia Sophia, untuk yang perempuan harus pakai hijab dan baju yang sopan, untuk yang laki-laki harus pakai celana panjang. Nah, ini. Ya. Kurang deket dong, gimana sih? Pada tahun 1980-an, Hagia Sophia ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO di Istanbul. Telah menjadi salah satu tempat wisata paling populer di Istanbul dengan hampir 4 juta turis per tahunnya. Dan juga kita dapat mengunjungi makam Sultan Ottoman yang melekat pada bangunan dinding Masjid Hagia Sophia yang mewakili kesucian dan pentingnya sejarah tinggi bagi orang Turki. Di halaman luar Hagia Sophia terdapat beberapa runtuhan bangunan seperti tiang yang merupakan peninggalan dari pemugaran sebelumnya. Masjid Hagia Sophia adalah sebuah masjid, situs budaya, dan sejarah utama peninggalan Bizantium yang berada di distrik Fatih, Provinsi Istanbul, Turki. Ternyata Hagia Sophia ini terbuat dari batu yang plester pakai semacam semen atau tanah liat yang warna pink gitu. Masjid ini pada awalnya dibangun sebagai gereja ortodoks Yunani yang berlangsung dari tahun 360 hingga penaklukan Konstantinopel oleh Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1453. Kemudian berfungsi sebagai masjid sampai tahun 1935, lalu berubah menjadi museum hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 hingga sekarang, bangunan ini kembali menjadi masjid. Dari dalam, kita bisa melihat mozaik Bizantium yang menghiasi langit-langit Hagia Sophia, serta pilihan lampu gantung dan unit pencahayaan, karya arsitektur dan arkeologi paling indah di dunia, yang berasal dari zaman sejarah kuno. Pada awalnya, bangunan ini merupakan sebuah gereja pertama yang dibangun pada tanah tersebut, dikenal dengan sebagai Gereja Agung atau dalam bahasa Latin Magna Ecclesia, dikarenakan ukurannya yang sangat besar bila dibandingkan dengan gereja pada saat itu di kota Konstantinopel. Gereja ini diresmikan pada 15 Februari 360 pada masa pemerintahan Kaisar Konstantius II oleh Uskup Arian dari Antioquia. Hagia Sophia cukup mewakili kepentingan dan kesucian yang tinggi bagi para pengunjung Muslim dan Kristen. Dengan ikon-ikonnya yang mewakili kedua agama tersebut, pada satu sisi kubah terlihat ornamen gereja, dan pada sisi lainnya yang juga terlihat ornamen berbentuk kaligrafi yang sangat kental bernafaskan Islam. Pada tanggal 20 Juni 404, sempat terjadi kerusuhan dan terjadi kebakaran. Tidak ada yang tersisa dari gereja pertama ini. Gereja kedua diresmikan pada tanggal 10 Oktober 415 atas perintah Kaisar Theodosius II. Basilika ini memiliki atap kayu dan dibangun oleh arsitek bernama Rufinus pada masa kerusuhan Nika. Gereja ini terbakar pada 14 atau 13 Januari 532. Pada 23 Februari 532, hanya beberapa pekan setelah hancurnya Basilika kedua, Kaisar Yustianus I memerintahkan untuk pembangunan gereja ketiga dengan rancangan yang lebih luas dan megah dari sebelumnya. Setelah mengalami beberapa kali pemugaran dan beralih fungsi dari gereja menjadi masjid, Kesultanan Utsmani runtuh pada November 1922 Masehi dan digantikan oleh Republik Sekuler Turki. Presiden pertamanya adalah Mustafa Kemal Atatürk, memerintahkan untuk menutup Hagia Sophia pada 1931 Masehi untuk umum dan dibuka 4 tahun setelahnya pada 1935 Masehi sebagai museum. Karpet untuk ibadah sholat dihilangkan, plester dan cat-cat kaligrafi dikelupas, menampakkan kembali lukisan-lukisan Kristen yang tertutup selama 5 abad. Sejak saat itu, Hagia Sophia dijadikan salah satu objek wisata terkenal oleh pemerintah Turki di Istanbul. Pada bulan Ramadan 1437 Hijriah atau 2016, pemerintah Turki memulihkan beberapa fungsi Hagia Sophia sebagai masjid kembali selama bulan Ramadan. Akhirnya pada tanggal 10 Juli 2020, Pengadilan Tinggi Turki membatalkan keputusan 1943 yang mengubah Hagia Sophia menjadi museum. Dan Presiden Turki Erdogan mengeluarkan dekret yang berisi
Hagia Sophia kembali ke fungsi semula sebagai tempat ibadah umat Islam. Ibadah pertama bisa dilakukan mulai tanggal 24 Juli mendatang. Meskipun telah beralih fungsi sebagai masjid, Hagia Sophia tetap dibuka untuk umum yang ingin berkunjung ke Hagia Sophia. Saat ini, Hagia Sophia yang merupakan salah satu bangunan tertua di dunia yang usianya mencapai 1500 tahun dengan kubah terbesar di dunia yang bentang panjangnya sampai 180 kaki atau setara 54 meter ini sudah kembali lagi berfungsi sebagai masjid. Alhamdulillah udah masuk Hagia Sophia dan sekarang gue mau keluar karena sudah lagi mau praying time. Yani Fatih Sultan Mehmet Han. İstanbul fethetti. İstanbul'u biz şeylerden Bizanslılardan Who aldık. is him? He is the one who has fighted with the Byzantines and he has get Istanbul from He's them. The Sultan? The Sultan. Okay. Sultan. Thank you for the information. Thank you. You're welcome. Ya Allah, lucu banget. Maaf, tunggu lama. Iya, udah aku masuk. Aku lupa kalau bapak, aku lupa kalau yang udah Masya Allah, so cute. Ini video ya? Iya. Udah nggak penasaran dan kesannya ternyata Blue Mosque-nya bagus banget kalau lagi maghrib-maghrib. Sekarang kita mau cari jagung bakar dan pulang. Nyariin ya. Kemana? Jangan hilang dong, Mas. Akhirnya perjalanan hari ini selesai dan kita on the way ke hotel lagi. Istirahat. Besok siap di perjalanan selanjutnya. Destination habis naik metro, kita naik Senkichi Station. Waktunya tukar kartu. Kalau tukar tempat, ini gini.
Yusil, yuk. Stasiun terakhir. Kita pulang. Perjalanan hari ini selesai. Siap kembali ke hotel. Yes. Ready. Dan bye bye.